Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen Bahasa Indonesia, Bapak Dr. Andes Azwar Khatib, MSI, dan teman-teman yang saya banggakan. Dalam kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan materi tentang kalimat efektif. Materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Sarah Livia Suryadi. Pengertian kalimat efektif adalah kalimat yang mudah dipahami oleh orang lain dengan tepat. Nah, kalimat ini dapat berbentuk dalam lisan maupun tulisan. Nah, kata efektif sendiri dalam KBBI dapat diartikan sebagai membawa hasil atau berhasil guna. Dan dalam bahasa sederhananya, kalimat efektif merupakan kata sifat untuk menunjukkan sesuatu yang tepat guna. Pengertian para ahli mengenai kalimat efektif adalah yang pertama, menurut Nasuha, Rohmadi, dan Wahyudi, kalimat efektif dipahami sebagai kalimat yang dapat menyampaikan informasi dan informasi tersebut mudah dipahami oleh pembaca. Kedua, menurut Arifin, kalimat efektif adalah kalimat yang memenuhi kriteria jelas sesuai dengan kaidah kebahasaan, ringkas, dan juga enak dibaca. Yang ketiga, menurut Akhaidah, Arjad, dan Rihwan, kalimat efektif adalah kalimat yang benar dan jelas sehingga isi lengkap dalam pikiran pembaca persis seperti apa yang ingin disampaikan. Lalu terdapat dua syarat yang dimaksud dengan syarat kebenaran adalah kalimat efektif harus didasarkan pada penulisan yang baik dan benar sesuai dengan ejaan yang dianjurkan. Kaidah kebahasaan ini harus ketat mengikuti tata bahasa baku. Yang kedua adalah syarat kepaduan. Syarat kepaduan berkaitan dengan logika kalimat. Nah, dengan kaidah kebahasaan jelas dan mudah dipahami oleh pendengar atau pembaca. Nah, kalimat efektif ini juga harus memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran audiens seperti apa yang terdapat pada pikiran penulis atau pembaca. Lalu, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan, nama saya Jelita Mawar Hapsari, dan saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur kalimat efektif. Unsur kalimat efektif terdiri atas subjek, predikat, objek, dan keterangan. Syarat untuk membuat kalimat dapat dipenuhi minimal dengan unsur dan predikat. Namun, dalam kalimat efektif, perlu kehadiran objek atau keterangan agar kalimat terkesan utuh. Berikut penjabaran singkat unsur-unsur dari kalimat efektif. Yang pertama, subjek. Subjek yaitu bagian dari kalimat yang menunjukkan pelaku yang dapat berupa orang, tempat, ataupun benda. Yang kedua adalah predikat, yaitu bagian kalimat yang menunjukkan apa yang dilakukan oleh subjek, biasanya berupa kata kerja. Yang ketiga, objek, yaitu bagian kalimat yang menunjukkan hal atau benda yang menjadi sasaran, biasanya berupa nomina. Dan yang terakhir adalah keterangan, yaitu kalimat yang menunjukkan tujuan cara, waktu, tempat, ataupun sebab dan akibat, biasanya ditandai dengan penggunaan konjungsi atau kata hubung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya Jelita. Materi yang akan saya sampaikan ada ciri-ciri kalimat efektif. Kalimat efektif mempunyai 7 ciri, salah satunya yang saya bacakan yaitu unsur. Di dalam unsur ada subjek, objek, dan keterangan. Lalu yang kedua, menaati ejaan dan kaidah kebahasaan yang baku. Yang ketiga, secara tepat memandang struktur bahasa dengan jalan pikiran yang logis dan sistematis. Yang kelima, ide pokoknya harus tersampaikan dengan jelas. Yang keenam, menggunakan cara dengan tepat dan tidak berbelit-belit. Dan yang terakhir yaitu memanfaatkan variasi struktur kalimat. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Siti Kofifa. Saya akan menjelaskan tentang struktur kalimat efektif.
Susunan kalimat juga diatur dengan ketat dalam bahasa Indonesia, kemudian mengenal rumus SPOK yang sudah disinggung beberapa kali di atas. Rumus ini membangun struktur kalimat bahasa Indonesia yang baik dan benar, sekaligus efektif. Susunannya kemudian melibatkan semua unsur yang sudah dijelaskan di atas. Namun, tidak semua unsur kalimat sifatnya wajib, sehingga tidak perlu heran ada kalimat pendek yang hanya berisi subjek dan predikat. Misalnya, Anita memasak. Kalimat pendek tersebut tersusun atas subjek dan predikat, dan sudah mudah dipahami. Artinya, kalimat tersebut sudah memenuhi berbagai syarat kalimat efektif yang dijelaskan di atas. Namun, perlu diakui, kalimat pendek terkesan kaku dan kurang sesuai untuk ditempatkan di beberapa jenis tulisan, sehingga susunannya perlu dilengkapi dengan objek dan juga keterangan. Berikut beberapa contoh kalimat yang sudah memenuhi 4 unsur SPOK tersebut. Ibu subjek, belanja predikat, sayur dan daging ayam objek, di pasar keterangan. Kesimpulannya, kalimat efektif merupakan kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, jelas maknanya, dan mudah dipahami oleh pendengar atau pembaca. Suatu kalimat dapat dikatakan kalimat efektif apabila memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu mudah dipahami oleh pendengar, tidak menimbulkan kesalahan dalam menafsirkan maksud sang penulis, menyampaikan pemikiran penulis kepada pembaca atau pendengarnya, dan sistematis tidak bertele-tele. Suatu kalimat efektif harus memiliki ciri-ciri yaitu kesepadanan struktur, keparalelan bentuk, kehematan kata, kecermatan, ketegasan, kepaduan, serta kelogisan. Baik teman-teman, sekian materi tentang kalimat efektif yang dapat saya dan rekan saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf.